Karena saya mungkin orang tua ngebacanya saya main bola tuh nggak bagus-bagus amat itu. Orang tua saya, bapak saya, cobalah daftar polisi anaknya. Akhirnya masuk polisi, jadi polisi ya udah. Tapi ketika ada peluang untuk menjadi pemain sepak bola profesional, ya saya manfaatkan dan alhamdulillah saya sekarang bisa main bola profesional. Halo Viva Mania, sekarang gue lagi sama salah satu pemain paling loyal di Bayangkara, bisa dibilang gitu ya. Dan salah satu pemain senior juga di Bayangkara yaitu Mas Indra Kafi. Halo Mas, sehat? Alhamdulillah, Mas Ilham. Iya Mas Ilham, oke. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu ya kalau misalnya Mas Indra Kafi itu memulai karir justru bukan dari pesepak bola, tapi dari polisi dulu malah sebenarnya. Dan kalau nggak salah ya, itu pangkatnya sekarang Inspektur 2 atau Aibda. Atau mungkin udah lama juga tuh. Salah itu. Oh salah. Saya dapat infonya kayak gitu sebenarnya. Oke. Kalau nggak salah. Sekarang pangkat apa Mas kalau sekarang? Inspektur 1. Inspektur 1 Ya, malah. 2 balok ya. 2 balok. Kalau 1 balok tuh baru tadi Inspektur 2. Aibda. Ibda. Iya. Oke, sip. Nah, ini sekarang posisinya Mas itu sekarang jalan 2 kaki atau tetap jadi polisi juga dan pemain sepak bola atau gimana sih Mas sekarang? Ya, untuk saat ini karena saya bermain di Bayangkara, jadi polisinya saya kesampingkan dulu. Jadi saya loyal ke klub Bayangkara, latihan di Bayangkara. Jadi saya bermain di Bayangkara, hitungannya samanya dinas. Oh, sama dinas. Jadi tugas kantornya saya singkiran dulu. Oh, oke. Seperti itu. Tapi waktu itu kenapa sih memutuskan untuk akhirnya berkarir di dunia sepak bola gitu? Apa karena emang udah passion dari awal emang sepak bola atau gimana tuh? Ya kembali lagi mungkin ya, karena emang bakat dari kecil, udah latihan dari zaman masih sekolah. Bapak saya juga hobinya sepak bola, gitu. Saya udah menggeluti sepak bola, suka lah sama sepak bola. Hobi saya sepak bola, gitu. Nah, pada akhirnya saya sempat vakum tuh main bola. Boleh saya ceritain ya? Saya ceritain 2004 saya lulus sekolah, saya daftar polisi, akhirnya saya vakum tuh main bola. Sebelumnya saya udah ikut-ikut Liga Remaja tuh. Oh, dari SSB juga? Di SSB sebelum 2004. Setelah 2004 masuk polisi, baru saya nggak pernah main bola lagi. Cuma main-main di kampung aja. Nah, awal profesionalnya tahun 2010 itu. 2010 main di Persikota Tangerang. Persikota Tangerang. Barulah 2016 ketika Bayangkara FC lahir, baru saya ditarik ke Bayangkara FC. Dan sampai sekarang 2025, saya masih tetap bertahan di Bayangkara. Oke, nah ini Mas sendiri juga punya salah satu adik yang terkenal yaitu Andri Tani Aliasa, kiper Persija. Seperti Mas tadi bilang, Mas tadi sempat memulai karirnya di Pilar Suartin. Waktu itu masalah Persija. Betul. Persija Junior kalau saya. Persija Junior. Ya. Persija Junior. Terus tampil di umur 15 tahun, terus tampil di Piala Suratin U18 2003 2004. Tapi setelah lulus SMA memutusin buat jadi polisi. Itu kenapa sih akhirnya memutuskan untuk jadi polisi malah waktu itu? Ya mungkin ceritanya itu emang dorongan dari orang tua ya. Karena saya mungkin orang tua ngebacanya saya main bola tuh nggak bagus-bagus amat itu. Biasa aja dibandingin adik saya Andri. Andri dari kecil udah bagus, dia udah ikut ke luar negeri, kemana karena karirnya udah mentereng ya. Kalau saya stuck gitu-gitu aja ya. Orang tua saya, bapak saya mungkin punya peluang nih, cobalah daftar polisi anaknya. Daftar polisi, akhirnya masuk polisi, jadi polisi ya udah saya stop main bola. Tapi ketika ada peluang untuk menjadi pemain sepak bola profesional, ya saya manfaatkan dan alhamdulillah saya sekarang bisa main bola profesional. Oke. Tapi caranya buat imbangin sebagai polisi dan pesepak bola tuh gimana sih? Apakah justru diberikan kemudahan dari instansi kepolisian juga untuk melakukan itu? Iya, betul. Sampai sekarang ini emang instansi ya mempermudah bagi anggota-anggotanya yang berprestasi. Nggak cuma sepak bola aja. Cabang-cabang lain ada juga. Voli, terus menembak atau yang lain terjun payung, atletik juga. Memberikan dispensasi lah buat mereka-mereka yang memang menggeluti olahraga. Jadi memperbolehkan untuk mereka bisa fokus di cabang olahraga tersebut. Oke. Tapi yang menarik adalah Mas ini kan sempat ibaratnya lahir di Bayangkara juga kan. Dan tapi juga pernah main di Persikota, Deltras juga, PSPS Pekanbaru sama Borneo FC. Bersama Nia waktu itu masih zamannya. Terus apa sih yang membedakan klub tradisional seperti yang tadi lagi dengan klub-klub instansi seperti Bayangkara itu? Kira-kira dari Mas sendiri? Ya pada dasar sih mungkin sama aja lah ya. Karena kita bicara profesional ya. Pemain profesional, kita digaji, kita dapat kontrak, ya jadi kita tetap harus memberikan yang terbaik. Yang membedakan, ya nggak banyak lah bedanya. Karena ini klub polisi, saya polisi, ya mungkin semangat saya
rasa memiliki saya berlebih aja di sini. Itu yang membuat saya tuh semakin semangat berada di Bayangkara. Oke, tapi kira-kira ini kan pasti kan di Bayangkara sendiri kan nggak cuma polisi main, tapi ada pemain-pemain profesional yang bukan basicnya dari polisi, yaitu salah satunya Liga Pasifik. Kira-kira dari Bayangkara sendiri membedakan nggak sih soal fasilitas yang diberikan kepada pemain biasa dengan polisi itu sendiri, atau semuanya sama aja sebenarnya? Kalau bicara pemain lokal ya kita tetap menyamaratakan ya. Dan saya juga sering memberikan masukan kepada pemain-pemain. Di sini kita nggak ada beda-bedakan, mau itu polisi, mau itu sipil, mau itu asing. Mungkin bicara asing ya fasilitas aja kali ya. Oh iya. Mereka kan dapat fasilitas apartemen, termasuk ya Spaso sendiri kan masih bicara kualitas asing itu meskipun dia lokal itu. Ya kalau bicara Spaso ya saya salut lah sama dia. Dia punya etos kerja yang luar biasa di dalam sepak bola. Dan dia juga membaur juga ya. Betul, karena dia sempat juara juga di Bayangkara 2017. Soal keinginan Mas sendiri kan salah satunya adalah membawa Bayangkara ke Liga 1 untuk di musim depan. Kira-kira musim ini? Musim depan Liga 1-nya. Oh iya, musim ini lagi di musim depan. Oke. Sebagai salah satu pemain yang berjasa membawa Bayangkara, kira-kira Mas sendiri ngeliat potensi tim ini untuk di musim ini kira-kira mampu nggak sih untuk masuk ke Liga 2? Di Liga 1? Liga 1. Ya sejauh ini kita sudah lolos ke 8 besar ya. Ya, bukan berarti pemain atau pelatih kita harus besar kepala. Karena tim-tim yang lolos 8 besar ini tim-tim oke semua yang berada di grup kita ya. Ada Persela, Persijap Jepara, terus termasuk Cimahi, PSKC Cimahi juga tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Nah itulah kekompakan tim dan kebersamaan tim dibantu pelatih dan manajer yang oke gitu loh. Dan pemain-pemain yang punya kualitas, saya rasa sih ya Bayangkara pantas. Harusnya bisa lolos musim ini ke Liga 1. Oke, nah kira-kira sendiri dan Mas sendiri kan salah satu pemain paling senior ya. Bahkan kalau saya cari-cari itu lebih tua dibandingkan pelatihnya. Beda setahun. Betul. Nah kira-kira Mas sendiri sebagai pemain yang paling senior tuh punya peran penting nggak sih di tim ini? Ada peran lebih nggak sih? Setidaknya kan karena pemain-pemain Bayangkara sendiri rata-rata juga didominasi oleh pemain-pemain muda sekarang. Iya emang banyak pemain muda di Bayangkara ya. Bukan berarti mereka pemain muda itu nggak berperan gitu. Tapi saya juga berterima kasih juga sama pemain-pemain muda yang sekarang. Mereka dengar apa kata pemain-pemain senior. Mereka respect dengan pemain-pemain senior. Dan harus kita berterima kasih juga. Nggak cuma saya yang pemain senior. Karena saya juga dibantu sama Ruben Sanadi. Yang hitungan juga senior. Dan juga Spaso juga yang hitungan senior. Gitu, di atas 35. Ya mereka punya pikiran yang ke depan lah, buat Bayangkara ini maju, buat nyatuin teman-teman maupun pelatih gitu, buat kompak ya itu. Saya bertiga sama mereka selalu bicara. Buat masalah, berarti jatuhnya perkembangan tim. Yang senior ini menaungi yang junior justru. Mengayomi ya, menaungi. Oke, terakhir nih, kira-kira ini kan Mas sendiri udah umur 38 tahun ya. Untuk karir sebagai pemain sepak bola profesional sebenarnya itu udah terlalu tua sebenarnya. Dan apakah Mas sendiri berniat untuk pensiun nggak musim ini gitu? Karena ini kan ini menjadikan musim terakhir Mas sebagai pemain Bayangkara gitu. Walaupun di polisi kan pasti tetap lanjut gitu. Atau tetap melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola jika diberikan kesempatan lagi di musim depan. Jawabannya susah ya. Jawabannya susah. Mungkin kalau bicara pensiun, waktu nanti yang mau jawabnya. Itu. Karena masih 60-40 lah niat saya untuk pensiun. Yang terpenting adalah saya pengen membawa kembali dulu nih Bayangkara ke Liga 1. Karena kemarin jatuhnya Bayangkara pun saya juga saksinya gitu, saksi hidupnya. Nah saya pengen juga gitu juara di Liga 2. Jadi nggak cuma juara Liga 1. Pengen lebih lengkapnya juara Liga 1 dan juara juga di Liga 2. Nah itu baru tenang dan mungkin saya bisa nanti menjawab semua pertanyaan ini. Oke, sip. Ya itulah pembincangan gue dengan salah satu pemain senior di Bayangkara FC yaitu Indra Kafi. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube FIFA Gol. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.